Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Tapi kita bukan orang-orang yang bisa diinjek. Kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Karena demokrasi punya haknya dan panjenengan bisa menentukan sendiri. Saya ingin ulangi sekali lagi. Ini bukan cerita Ganjar, bukan cerita Mahfud, bukan cerita kekuasaan, tapi ini cerita tentang Indonesia ke depan. Ini tentang cerita bagaimana memenuhi hak atau suara rakyat yang akan disampaikan dalam program. Kami ini tidak bisa berdiri di sini tanpa panjenengan semuanya. Tidak bisa. Inilah kekuatan rakyat yang sejati. Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat, kata Ganjar Pranowo. Kalimat di atas ini sangat dahsyat. Kalimat tegas atas peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Kalimat yang bisa saya pahami sebagai perlawanan dari akar rumput, bahwa Ganjar Mahfud bergerak bersama rakyat melawan penguasa dan oligarki. Bahkan Puan Maharani pun mengatakan 100 hari ke depan kita akan bertarung menghadapi kawan lama yang sudah jadi lawan baru. Ini sudah jelas bahwa perubahan yang drastis dalam dinamika politik. Memang ada yang bilang bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan abadi yang harus diwujudkan itu adalah kepentingan rakyat yang berdasarkan Pancasila. PDI Perjuangan adalah partai yang sangat jelas ideologinya. PDI Perjuangan adalah partai yang jelas dan tegas soal perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu juga akarnya dari rakyat Indonesia atau Nusantara. Maka tidak heran jika Ganjar menyerukan pergerakan ini bersama rakyat. Meskipun penguasa punya banyak logistik dan pasukan, tetapi rakyat adalah kekuatan yang jika solid maka tidak akan bisa dibendung. Bukankah kita pernah melawan penjajah yang punya persenjataan yang kuat? Dan bukankah rakyat yang bergerak adalah kesadaran bahwa penjajahan itu adalah kezoliman? Penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi ini. Dan itulah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soekarno pernah bilang bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, pernyataan ini sangat terbukti. Jika dulu penjajah itu wujudnya jelas dan tindakannya juga sangat jelas arogannya, maka kita bisa membidiknya dan melakukan perlawanan yang keras. Namun, di zaman ini, bisa jadi penjajah itu sudah berganti rupa. Bisa jadi para penjajah itu juga berteriak-teriak, "Kami Pancasila, kami NKRI." Padahal di satu sisi, si penjajah ini menggarung sumber daya alam untuk kepentingan diri sendiri dan koleganya.
Pengkhianat bangsa bisa masuk kategori si penjajah itu. Betapa tidak, si pengkhianat ini bekerja sama dengan negara luar yang merampok kekayaan alam. Bentuk kerjasamanya itu bisa berupa kebijakan-kebijakan. Jadi waspadalah, kebijakan-kebijakan itu bisa lahir karena para pengkhianat itu sudah terjun dalam dunia politik. Ya kan? Maka, dengan demikian, kita butuh sosok yang jelas. Sosok yang tidak plin-plan. Sosok yang komunikasinya terarah dan tidak suka bohong. Sosok yang tegas dan berani mengambil risiko hanya untuk demi rakyat. Dan saya sudah memperhatikan sosok Ganjar adalah sosok yang sangat mumpuni memimpin negara ini. Beliau pernah berani menolak tim sepak bola Israel. Dan itu berdasarkan konstitusi negara bahwa penjajah seperti Israel itu tidak layak membangun negara di atas tanah jajahan. Dan Indonesia sangat menolak penjajahan. Maka Israel yang menjajah tidak layak masuk dan datang ke Indonesia. Lalu konsekuensi dari penolakan Ganjar itu, dirinya siap tidak populer dan siap dimaki-maki banyak orang. Banyak orang yang memaki karena masalah modal yang sudah keluar banyak atau melimpah dan terpaksa pertandingan bola itu harus batal. Ganjar tetap konsisten, selaras dengan ideologi partai. Ideologi partai ini sejalan dengan falsafah negara. Jadi, saya sangat percaya Ganjar bisa membawa arah yang bagus untuk bangsa ini. Beliau tidak akan kompromi dengan para garong dan para pengkhianat negara yang bisa jadi saat ini para bohir itu sudah was-was. Apalagi Ganjar dipasangkan dengan Profesor Mahfud yang ahlinya hukum. Klop benar. Mahfud juga dielukan rakyat. Kejujuran beliau dan kesederhanaannya bukanlah pencitraan. Logika hukum dan bernegaranya sangat piawai sehingga sangat bagus untuk memimpin rakyat Indonesia bersama Ganjar Pranowo. Semoga kedepannya negeri ini benar-benar sangat maju. Percepatan pembangunan fisik dan kualitas kemanusiaannya pun terus meningkat sehingga tidak mudah dikibuli dengan segala macam akrobat manuver politik. Rakyat harus bergerak bersama-sama. Meskipun Ganjar Mahfud tidak punya pasukan khusus atau alat negara, Ganjar Mahfud hanya rakyat pasukannya. Dan kekuatan rakyat jangan pernah disepelekan. Ingatlah, Soeharto yang begitu kuat kekuasaannya pun harus tumbang karena rakyat sudah muak. Penguasa saat ini haruslah belajar sejarah itu. Jangan sampai rakyat yang ada saat ini, yang hidup di era ini juga muak. Sampai-sampai muncul tagar kami muak. Dan tidak ada kekuasaan manusia yang abadi, meskipun orang itu pernah mendapatkan simpatik dari rakyat. Siapa yang melawan hukum alam, maka akan tergerus sendiri. Adanya pergantian presiden dalam sebuah negara adalah petunjuk bahwa presiden itu pelayan rakyat, bukan jabatan keluarga atau seperti kerajaan, sehingga jabatan itu bukan bersifat abadi. Yang abadi adalah kepentingan rakyat, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.